Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 65 ayat 8 dan 9. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Selamat pagi. Apa perasaan Bapak Ibu Saudari hari ini? Boleh dituliskan di kolom chat. Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara inginkan ketika bangun tidur pagi tadi? Ya, ada beberapa yang masuk. Nah, senang sekali saya bisa bersama-sama kembali dalam persekutuan doa pagi bersama Jemaat GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini kami masih diberikan kehidupan. Itu artinya Tuhan mempercayakan sebuah anugerah yang besar. Biarlah kamu mampu menjalani hidup ini dengan sukacita. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Makanya Bapa, agar hidup kami penuh anugerah, kami rasakan sukacita, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang membuat kami makin lebih memahami kehendak-Mu. Dan akhirnya kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan ketika kami nanti menaikkan doa-doa syafaat, sungguh Tuhan, kami hanya mencari kehendak-Mu. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Efesus pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri, supaya sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terakhir, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita boleh memahami kebenarannya dan melakukannya. Bapak Ibu, saudara Tuhan, tema persekutuan doa pagi hari ini adalah siap perang. Aduh, kok ngeri sekali Pak Pendeta temanya. Siap perang. Perang dengan siapa? Nah, itu menariknya. Bukankah
situasi kita lagi aman-aman saja, ngapain kita disuruh perang? Nah, ini kembali menariknya. Untuk melihat menariknya tema ini, siap perang, saya ingin mengajak kita untuk melihat situasi yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ketika menulis surat untuk jemaat di Efesus, Rasul Paulus ada dalam penjara. Dia dijaga 24 jam oleh prajurit agar Rasul Paulus tidak bunuh diri maupun tidak melarikan diri. Dia harus diadili untuk semua apa yang telah ia lakukan. Maka kita tahu sekarang bagaimana Rasul Paulus itu sedang menghadapi pergumulan yang berat. Dan situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat di Efesus adalah ketika jemaat di Efesus percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bisa mencelakakan. Ada kuasa lain dari kuasa Allah. Dan jemaat di Efesus sangat terbeban untuk menghadapinya. Sangat menderita untuk ketika menghadapi kuasa-kuasa itu. Karena pikirannya, karena ketakutannya. Nah, saudara yang berkati Tuhan, hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk siap perang. Siap perang menghadapi diri sendiri. Kenapa? Karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Sama seperti jemaat di Efesus. Dalam hatinya tidak percaya pada kuasa Allah. Di dalam tindak tanduknya tidak mau hidup seturut dengan nilai-nilai Kristiani sebagai pengikut Kristus, sebagai orang baru, lahir baru dalam Kristus. Maka siap perang adalah bagaimana kita perang menghadapi diri sendiri untuk mengalahkan hal-hal jahat di dalam diri kita. Maka saya akan membawakan 4 hal agar kita sungguh-sungguh siap perang menghadapi diri sendiri. 4 hal itu saya kasih akronim KUAT. K, U, A, dan T. Mari kita lihat. Yang pertama, K. Apa katanya? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, setiap orang percaya atau tahu ada Tuhan. Bahwa di luar dirinya ada kekuatan lain, ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan yang maha kuasa. Tetapi tidak setiap orang mau hidup dalam kuasanya. Karena mereka tidak mau mengikuti kehendak-kehendaknya. Kehendak-kehendak Tuhan, mereka hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, hal yang pertama, saudara, ketika kita ingin siap perang menghadapi diri sendiri, adalah kita butuh komitmen hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan ini artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan setiap kehidupan, kenyataan hidup kita ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Anak kalimatnya di dalam kekuatan kuasanya. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita juga percaya bahwa kuat kuasanya selalu menyertai kita. Bahkan untuk tidak kekuatan diri sendiri, tidak kekuatan orang-orang lain yang akan mencelakakan kita, karena kita dijaga oleh kuasa Tuhan. Ini adalah sikap mempercayakan diri untuk berkomitmen hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dampaknya adalah ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah gelisah. Kita tahu siapa yang menyertai dan memimpin hidup kita. Maka komitmen hidup dalam kuasa Tuhan. Ini membuat kita cepat bersyukur, tidak kecewa, tidak takut pada situasi yang tidak sesuai dengan rancangan-rancangan atau kehendak kita. Karena kita tahu kuasa Allah akan selalu menyertai hidup kita yang mendatangkan kekuatan yang ajaib, sukacita yang ajaib. Maka ayo komitmen untuk hidup dalam kuasa Tuhan.
Ini membuat kita melakukan apapun yang jalani hidup ini dengan merasakan pimpinan Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh merasakan pimpinan Tuhan, maka hal yang kedua adalah U. U-nya adalah bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-12. Terus seperti saya katakan tadi bahwa jemaat di Efesus percaya ada kuasa-kuasa lain, kuasa yang bisa mencelakakan, kuasa yang bisa membuat susah. Dan Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa utamakan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Bahwa kuasa Tuhan akan selalu hadir. Kuasanya sungguh-sungguh ajaib, nyata. Di tengah segala kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita, ingat, ada kuasa Tuhan. Ini yang membuat kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kehendak Tuhan. Dan kita tidak pernah merasakan kekecewaan, ketakutan, penyesalan. Bahwa ketika kita siap melakukan menjalani hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan sungguh menjaga kita. Ketika orang lain mengecewakan kita, ketika orang lain menyusahkan kita, ketika kesehatan kita melemah, ketika situasi dunia di sekitar kita gonjang-ganjing, penuh gegap gempita peperangan, utamakan kuasa Allah. Artinya bahwa kita tenang, kita damai, bahwa Allah selalu menjaga kita. Ini perlu didasari oleh yang pertama tadi, bahwa komitmen sebagai umat Tuhan. Dan membiarkan kita utamakan kuasanya. Kita berusaha, kita bekerja, kita menjalani hidup ini, dan membiarkan kuasanya nyata atas hidup kita. Wah, ini tidak gampang, saudara. Saya sebagai pendeta berulang kali juga mengalami kegagalan untuk mengutamakan Tuhan. Saya masih tetap bisa marah, saya masih bisa kecewa, saya masih bisa menyakiti orang lain. Tapi nggak apa-apa. Ketika kita jatuh, kita harus berusaha untuk bangkit lagi dan makin mengenal kuasanya itu menyelamatkan. Kuasanya itu betul-betul mengasihi kita yang lemah ini. Untuk itu, jangan biarkan kita hanya tenggelam dalam kelemahan-kelemahan kita. Utamakan kuasa Allah. Dan kalau kita ingin mengutamakan kuasa Allah, hal yang ketiga, KU adalah A. Kita butuh perlengkapan. Maka ayo ambil perlengkapan rohani kita. Nah, Rasul Paulus karena sehari-hari di penjara itu melihat prajurit dengan menggunakan seragam atau perlengkapan perangnya, maka Rasul Paulus juga menggambarkan ada beberapa perlengkapan perang, ada beberapa perlengkapan tentara yang harus mereka kenakan. Menjadi sebuah gambaran. Pertama-tama gini, ikat pinggang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama adalah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Tegap karena hidup kita. Tegap ini artinya kita tetap menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Ketika tantangan, pergumulan, kenyataan kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, berbeda 180 derajat dari yang kita inginkan, kita tetap tegar, kita tetap tegap untuk menghadapi hidup ini. Karena apa? Karena pertama-tama kita mengenakan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu gambarannya bukan seperti sabuk yang saja seperti ini. Ikat pinggang adalah ya sama seperti sabuk, tetapi bentuknya itu agak lebih lebar. Jadi melilit di pinggang itu untuk menggabungkan baju zirah dan perlengkapan lainnya. Supaya dengan ikat pinggang seorang prajurit itu gampang bergerak, lincah, karena bajunya diikatkan, ditegapkan. Nah ya, dengan kebenaran yang kita ikatkan dalam diri kita, maka kita tahu bahwa kita akan siap menghadapi ancaman, omongan dari orang lain. Ketika kita hidup dalam kebenaran, artinya bahwa kita sungguh-sungguh
melakukan apa yang sebenarnya sesuai dengan keadaan. Tidak ada tipu, tidak ada modus kalau kata anak zaman sekarang ya. Seperti apa adanya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Hidup dalam kebenaran artinya bahwa kita menyatakan kuasa Allah. Karena kebenaran kuasa Allah akan mendatangkan kebaikan. Maka coba lihat, apakah tutur kata, perbuatan, rencana-rencana kita, pikiran kita, itu di dalamnya ada kebenaran dalam menyatakan kehendak Tuhan. Kalau di dalamnya ada kebenaran, maka kita lincah. Karena kita berikat pinggangkan kebenaran. Perlengkapan yang kedua adalah baju zirah. Baju zirah bagi seorang prajurit adalah untuk menjadi pelindung. Pelindung dari sayatan pedang, pelindung dari pukulan. Karena dengan baju zirah yang dikenakan semacam rompi itu melindungi organ vital, yaitu jantung, yaitu dada, paru-paru perut, dan semua organ-organ yang lemah, yang sekali tusuk, sekali tebas bisa membuat orang hilang nyawanya. Nah, Rasul Paulus menggambarkan bahwa baju zirah yang melindungi diri kita, organ-organ yang rapuh itu adalah keadilan. Keadilan adalah ketika kita melakukan apa, tadi kalau kebenaran apa yang seharusnya, adil itu tidak berpihak. Seadanya, seharusnya itu adil. Buat orang yang hidup dalam keadilan, orang yang sungguh-sungguh bebas dari ketakutan. Kalau tidak ada yang bisa melukai, karena dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, perlengkapan yang kedua, yaitu berbaju zirahkan keadilan. Sudahkah hidup ini kita mempunyai keadilan? Adil sebagai suami kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada teman, adil dalam pelayanan, adil dalam pekerjaan, dimanapun. Keadilan yang harus kita lakukan itu adalah ketika kita sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan maksud yang baik. Tidak berpihak, tidak ada modus. Sudah dua berarti senjatanya, yaitu keadilan. Lalu yang ketiga adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau alas kaki bagi seorang prajurit adalah salah satu juga perlengkapan perang. Karena dengan kasut akan bisa jalan jauh. Tanpa kasut kakinya luka. Nah, yang membuat kita bisa berjalan jauh adalah ketika kita rela untuk memberitakan kabar baik, rela untuk memberitakan Injil. Injil bahwa kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan dimanapun kita berada. Maka ayo sepanjang perjalanan kita rela untuk memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Sudahkah? Di setiap tempat yang kita tapaki, yang kita jalani, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kasih Kristus. Perlengkapan yang keempat adalah perisai iman. Perisai adalah sebuah senjata untuk melindungi diri, bentuknya bulat atau persegi, kotak itu. Zaman dulu perang itu selain dengan pedang adalah panah api. Nah, ini digambarkan bahwa panah api si jahat itu yang menyerang kita dari segala macam sudut bisa ditangkis, dihadapi oleh perisai, yaitu tameng kalau bahasa lainnya. Gunakanlah perisai iman. Iman yang sebesar-besar sawi itu membuat kita makin merasakan cinta Tuhan, bersandar pada kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah iman yang sejati. Maka perlengkapan yang keempat adalah bahwa perisai iman. Bagaimana dengan iman kita? Iman adalah yang sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh membiarkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setelah kita mempunyai perisai, kita menggunakan ketopong keselamatan. Ketopong adalah helm yang melindungi kepala.
Ketopong keselamatan ini juga membuat kita ketika dikenakan ingat bahwa di dalam diri kita ada keselamatan yang dari Kristus saja. Yang dari Allah yang kita terima melalui Kristus Yesus. Dengan kita menggunakan keselamatan itu, kita dilindungi, pikiran kita dilindungi bahwa ada Allah yang menyertai hidup kita. Dan ketika kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan selamat. Dan senjata yang keenam, yang terakhir adalah pedang. Pedang roh. Pedang digunakan untuk menusuk, memotong, menebas. Maka segala macam kesulitan ketika kita hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, maka apapun bisa kita hadapi. Maka sudah adakah roh itu? Nah, yang terakhir bukannya yang tidak penting. Justru ini yang paling penting, senjata yang ketujuh ini, yaitu doa. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa setiap waktu, doa setiap saat. Jadi ambillah senjata-senjata rohani kita. Kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil, iman, keselamatan, roh dan firman Tuhan. Dan juga lengkapi dengan yang ketujuh, doa. Maka, Tuhan, siap perang. Pertama-tama kita komitmen untuk menjadi umat Tuhan. Yaitu kita mengandalkan, mengutamakan kuasanya. Kuasanya Allah nyata itu ketika kita mengenakan, ambil dan kenakan senjata-senjata Allah tadi yang kita ada 7 tadi. Dan yang terakhir, T-nya tetap. Rasakan sukacita. Kita tahu, saudara, hidup sesuai dengan standar Tuhan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Kadang-kadang membuat kita harus berusaha lebih kuat lagi. Tapi tetap hidup dalam kebenaran kasih Tuhan. Dengan begitu kita siap berperang untuk mengalahkan, pertama-tama mengalahkan diri sendiri. Diri sendiri yang gampang marah, diri sendiri yang gampang putus asa, diri sendiri yang gampang berbuat untuk membalas hal-hal yang tidak baik yang orang lakukan kepada kita. Kita siap perang untuk mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan kuasa-kuasa jahat, niat-niat jahat yang menyerang kita. Selamat berperang menghadapi diri sendiri. Dan biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Nyatakan perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita ya Tuhan, Engkau memberikan kami akal budi dan kekuatan. Kiranya dengan akal budi, kekuatan, iman, kami boleh mengendalikan diri untuk menyatakan yang baik, memuliakan Tuhan dalam tutur kata dan perbuatan kami. Maka ya Bapa, ajarilah kami untuk siap berperang, melawan diri sendiri ketika emosi, ketakutan, kemarahan, kekecewaan terus merasuki, menguasai diri kami. Karena cinta kasih-Mu lebih besar daripada semua hal-hal yang negatif yang kami rasakan. Maka Bapa di dalam surga, pimpinlah kami, agar kami selalu merasakan cinta kasih-Mu, sehingga apa yang kami nyatakan sungguh menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk segenap kehidupan kami Tuhan. Dalam pekerjaan, keluarga, bergereja, bernegara, oh Tuhan, berkatilah agar kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang sejati, sehingga kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Menantikan kehendak Tuhan nyata, nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para lanjut usia ya Tuhan, yang mengalami berobat
rutin, di rumah saja, dengan segala keadaan usia lanjutnya. Tuhan berkatilah agar para lanjut usia mendapatkan sukacita karena didampingi oleh anak, menantu, cucu, bahkan ketika hidup seorang diri, mereka boleh merasakan sukacita karena Tuhan terus menemani mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk yang sedang menjalani berobat jalan, perawatan rutin. Tuhan, berikanlah hati gembira untuk menantikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Pak Marsam dan keluarga, anak menantu, agar mereka merasakan penghiburan yang sejati dari Tuhan ketika harus kehilangan Ibu Sukartina sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Kiranya Pak Marsam keluarga diberikan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Terima kasih jika acara kedukaan boleh dilaksanakan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menjalin berusaha untuk sekolah, pendidikan, kuliah. Tuhan, pimpinlah agar penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Audrey, anak dari Pak Afi yang sakit. Kiranya Audrey juga diberikan sukacita dan kekuatan untuk menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong agar boleh merasakan kekuatan pimpinan Tuhan dalam mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu, GKI Surya Utama. Berkatilah majelis jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan untuk selalu merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan dan mengerjakan tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Republik Indonesia. Kiranya tahun politik yang akan kami hadapi tahun 2024 boleh terlaksana dengan baik. Semua persiapannya, rakyat Indonesia, pemerintah boleh menyelenggarakan pesta demokrasi dengan penuh kebaikan dan agendanya selalu baik. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.